Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Oke, seperti biasa ya. Setiap konten Medika kita akan membahas sesuatu yang agak tidak mengenakkan ya. Agak yang banyak yang tersinggung mungkin ya. Nggak masalah kan? Namanya juga konten, namanya juga film tuh. Jadi pasti banyak yang cocok atau banyak yang tidak cocok. Nggak masalah. Pada konten Medika sebelumnya ya teman-teman ya, kita itu sudah membahas tentang keyakinan dan ilmu. Ya, tentang kesadaran itu apakah bisa marah atau enggak itu kan. Nah, pada konten Medika kali ini kita akan membahas lagi tentang keyakinan dan ilmu itu, dan juga realita apa yang sebenarnya terjadi, realita apa yang sebenarnya kita cari selama ini. Oke? Sebelumnya ya teman-teman ya, kita harus tahu dulu, kembali lagi aku bahas, kita harus tahu dulu bahwa apa yang kita cari itu apa. Ya toh? Kalau kita nggak tahu apa yang kita cari, kita akan kemana-mana. Ya, kayak misalkan kalau kamu ke pasar, kamu nggak tahu mau beli apa, tujuanmu itu apa. Kan nggak nemu ya, kamu bingung di pasar itu. Ada orang yang menawarkan teknik bernama sayur bayam, ada orang yang apa menawarkan teknik bernama bawang merah dan sebagainya. Jadi kamu tidak fokus untuk melakukan sebuah pencarian, ya toh. Nah, kalau di dalam Toporoso pencarian itu nggak apa-apa. Itu bukanlah sebuah lari dari sesuatu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah terus mencari sebenarnya. Manusia itu terus mencari. Entah itu mencari semiotika, makna, simbol, dan seterusnya. Itu nggak masalah kalau aku. Selama apa? Selama kamu yakin. Nah, ini masuk ke bahasan ya. Jadi yang kemarin aku katakan apa sih yang kita cari? Kita cari kebahagiaan toh. Nah, sebenarnya di balik pencarian kita tentang kebahagiaan, kita itu sebenarnya mencari keyakinan. Apapun larianmu, apapun belief sistemmu, pada dasarnya kamu sedang mencari sebuah keyakinan yang itu untuk apa ya? Meyakinkan kamu untuk melepaskan ragu-ragumu dalam menjalani hidup. Ya toh? Nah, makanya perlu ilmu. Ilmu itu untuk membebaskanmu dari ketakutan keraguan-raguan. Ilmu itu untuk meyakinkan kamu bahwa hidup itu seperti ini. Contoh misalkan ilmu tasawuf ma'rifat. Ilmu tasawuf ma'rifat, kalau sudah kamu praktikkan, itu akan menjadi keyakinanmu itu tumbuh di sana. Tidak takut lagi. Kalau belum dipraktikkan sebuah ilmu itu dia akan turun derajat menjadi konsep. Ya, jadi ada konsep tasawuf, ada ilmu yang bernama tasawuf. Oke? Nah, ciri ilmu itu tentu adalah untuk meyakinkanmu menjalani hidupmu sendiri. Sehingga kalau di Toporoso, aku selalu bilang bahwa senyaman dan sesantai mungkin. Karena apa? Karena agar kamu tahu apa yang kamu cari sebenarnya. Ketika metode penyaksian ya, yang waktu awal-awal video itu, aku selalu bahas mundur ke belakang tuh. Kamu melakukan teknik penyaksian, teknik apapun itu untuk ada sensasi mundur ke belakang, sehingga kamu menyadari sebenarnya apa toh yang kamu cari. Karena apa teman-teman? Kalau belum ada pengalaman mundur ke belakang, maka kamu nggak bisa melihat. Nggak ada jaraknya. Ya kayak waktu aku analogikan syahadat kemarin ya. Tentang jarak antara korek itu harus ada jaraknya biar kamu tahu ini tuh korek. Biar kamu tahu fungsinya korek itu untuk apa. Dan kamu yakin bahwa korek itu bisa nyala dan menghidupkan rokok. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi basic orang berjalan itu adalah mencari keyakinan. Ya, basic orang berjalan itu mencari keyakinan. Oke? Nah,
Berarti apakah selama hidup ini, Mas, apakah lahir dulu waktu bayi, kita tidak punya keyakinan, Mas? Makanya kita selama ini itu mencari keyakinan. Oh enggak, keyakinan itu ada di kamu sedari lama. Maka kalau di narasinya Islam itu menyebutkan bahwa ruh itu dulu sudah berjanji bahwa aku itu Tuhannya. Ruh itu sudah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhanku. Tapi kenapa kok tiba-tiba ruh itu turun ke jasad lalu lupa tentang keyakinan itu? Ya padahal kan keyakinan itu sudah ada sebenarnya. Nah, kenapa kok lupa? Kenapa kok nggak tahu? Karena nggak ada ilmunya. Ilmu itu membahas hal-hal secara istilah, secara konsep, yang agar kamu tahu itu kenapa aku berjalan, itu kuncinya. Jadi pada dasarnya kita itu sedang mencari why, teman-teman. Bukan mencari what. Mau kamu jawab apapun what-mu, pertanyaan what-mu itu tidak akan membuat kamu penuh sebelum kamu menjawab why-mu itu seperti apa. Kalau dalam kajian otak ya, dalam kajian neuroscience, itu what itu masih di neokorteks. Neokorteks itu membantu kita untuk apa ya? Untuk merasiokan sesuatu, untuk mengistilahkan sesuatu, untuk melogikakan sesuatu. Tapi kalau sudah masuk why, itu dia masuk otak limbik. Sistem limbik. Nah, sistem limbik inilah yang akan menumbuhkan pengetahuan tacit. Kalau teman-teman bisa browsing lah apa itu pengetahuan tacit, apa pengetahuan eksplisit, apa itu pengetahuan implisit. Itu bisa di browsing lah. Why itu akan menumbuhkan mind, bukan pikiran. Karena mind dan pikiran itu berbeda. Pikiran itu thought, mind itu akal. Makanya agama itu untuk orang-orang berakal, bukan agama itu untuk orang-orang berpikiran. Karena pikiran itu isinya keinginan-keinginan, isinya konsep-konsep. Dari siapa? Dari orang lain. Konsep-konsep yang tidak tumbuh dari dalam dirimu. Oke? Nah, makanya keyakinan itu tidak bisa diberikan. Aku nggak bisa memberikan kamu keyakinan. Toporoso itu nggak menyediakan produk bernama keyakinan, itu nggak ada. Keyakinan itu kamu cari sendiri. Karena keyakinan itu tumbuh di dalam diri kamu. Bukan di dalam diri orang lain, terus orang lain mengajak kamu yakin sehingga kamu yakin. Tiap orang itu punya karakter, teman-teman. Punya bunganya masing-masing. Punya barcode ibaratnya. Kalau aku, misalkan barcodeku itu bunga mawar, maka aku nggak bisa dong mengajari bagaimana bunga Kamboja itu tumbuh. Kan nggak bisa. Yang aku ceritakan itu hanyalah pertumbuhan bunga mawarku. Nah, kalau bunga Kambojamu ya tumbuhkan sendiri. Keyakinan itu adalah hal yang membuat kamu tumbuh, teman-teman. Bukan yang membuat kamu ragu-ragu. Itulah kenapa indikator ilmu itu adalah meyakinkan, bukan meragukan sesuatu. Kanjeng Nabi itu nggak pernah meragukan sesuatu. Kanjeng Nabi itu nggak pernah mengajarkan kamu untuk ragu-ragu. Mana ada master-master terdahulu itu mengajarkan kamu ragu-ragu. Semua yang diajarkan para master itu membuat kamu yakin terhadap hidupmu sendiri. Tapi jangan fokus ke masternya. Jangan fokus ke keyakinan masternya. Master itu bisa macam-macam. Bisa master bunga mawar, master bunga Kamboja, bunga melati, kaktus mungkin. Tapi kan cara setiap orang itu beda-beda. Barcode-nya itu beda-beda. Mana bisa kamu menyamaratakan bunga kaktus dengan bunga mawar, itu mana bisa. Pertumbuhannya kan berbeda. Bagaimana kapasitas airnya, pengaturan suhunya, pemberian pupuknya, ya toh? Maka keyakinan itu harus ada dan tumbuh wajib di kamu. Bukan aku yang memberikannya.
Ya, aku itu teman-teman, kalau di Toporoso itu aku nggak pernah membuat diriku itu meyakinkan. Karena yang bisa membuat yakin itu kamu sendiri, bukan aku. Ketika ada orang yang mengkultuskanku sebagai guru, sebagai founder, aku akan membuka aib-aibku. Aku akan membuka sisi gelapku. Agar apa? Agar dia kembali lagi ke dirinya sendiri, bukan ke aku. Coba tanya anggota-anggota lama Toporoso. Kamu sangka gurunya Toporoso itu Prabu. Coba kamu tanya anggota-anggota lama. Guru di Toporoso itu nggak ada pamornya, teman-teman. Karena guru yang sebenarnya itu kamu sendiri. Orang-orang yang tak latih mengumpat aku, menghina si Prabu, mengumpat si Toporoso, itu aku latih di situ. Anggota-anggota lama itu. Karena apa? Karena nggak guna. Nggak guna itu. Yang berguna itu kamu sendiri, keyakinanmu terhadap kamu sendiri. Makanya kalau di orang-orang Toporoso itu bilang, Mas Prabu ini membuat perahu, tapi dia membakar perahunya sendiri. Karena bagiku, ini perahuku, ciptakan perahumu gitu loh. Nggak masalah teman-teman, kamu itu menggantungkan sesuatu ke sebuah perahu itu nggak masalah. Tapi kan pembelajaran di dalam perahu itu harusnya kamu bisa melaut sendiri tuh nanti ke depannya. Kamu kan nggak numpang terus di perahunya orang. Aku itu tidak mengajarkan orang-orang di Toporoso terikat dengan Toporoso itu sendiri. Ya kamu ciptakan perahumu sendiri. Itu hidupmu. Hidupku adalah berperan di sini. Seperti itu. Nah, makanya ketika ada orang yang tidak bisa perahunya sendiri, maka ya udah, kamu join perahu ini, tapi perahu ini bukan milikku, bukan milik si Prabu. Ini juga milikmu juga. Seperti itu. Jadi apa ya? Proses keyakinan itu harus tumbuh di dalam dirimu dulu. Entah itu objeknya itu mau kamu komunitas seperti Toporoso, tokoh seperti Prabu, tokoh seperti macam-macam di luar itu. Itu pada dasarnya hanyalah sampah di dalam pikiran. Sisanya kamu yang harus mendaur ulang itu. Dan kamu menciptakan inovasi baru, teknik baru, entah itu apa. Itu soal keyakinan. Jadi paham ya, keyakinan itu adalah sesuatu yang tumbuh dari kamu sendiri. Aku nggak bisa menyelamatkan kamu, aku nggak bisa memberikan kamu. Aku nggak mau kamu naruh ekspektasi lebih di sini. Karena realitanya memang harus tumbuh dari dalam diri kamu sendiri. Oke? Nah, kenapa kok aku bisa mengatakan keyakinan itu tumbuh dari dalam kamu sendiri? Dan kenapa aku bisa mengatakan bahwa keyakinan itu sebenarnya sudah lama, tapi sering terlewatkan? Karena apa? Karena teman-teman, dari segala ciptaan Tuhan dalam tanda kutip ya, kalau kamu percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan kan eh, nggak bisa ya. Maksudnya nggak relate dengan narasi ini ya. Tapi gini lah, di antara semua ciptaan ini entah itu siapa yang menciptakan lah gitulah ya. Biar universal gitu teman-teman. Di antara semua ciptaan ini, yang bisa kamu alami itu siapa? Di antara segala hal ini, yang bisa kamu alami itu siapa? Diri kamu sendiri tuh. Iya nggak? Kamu nggak bisa mengalami pohon ketika kamu melihat pohon. Kamu nggak bisa mengalami Prabu ketika melihat Prabu. Kamu nggak bisa mengalami orang tuamu ketika belajar dari orang tuamu. Belajar dari gurumu. Kamu nggak bisa mengalami itu. Yang bisa kamu alami hanyalah diri kamu sendiri.
Oke? Hanyalah diri kamu sendiri. Sehingga man arafa nafsahu, atau barang siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya, warobahu. Maka itu tuh bukan salah satu jalan mengenal Tuhan atau salah satu jalan mengenal realita. Itu bukan salah satu jalan, itu satu-satunya jalan. Itu satu-satunya jalan untuk mengenal realita adalah diri kamu sendiri. Satu-satunya jalan. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengalami orang lain. Kita nggak bisa mengalami objek lain. Yang bisa kamu alami itu hanyalah kamu. Makanya ketika kamu terjebak di kata-kataku, terjebak di sosokku, terjebak di sosok-sosok yang lain itu, terjebak di suatu komunitas, di kelas, di seminar, itu kan sebenarnya kamu bukan sedang berbicara dengan orang itu, tapi kamu berbicara dengan kamu sendiri. Aku kasih logika lah. Aku kasih logika ya. Ketika kamu melihatku ini, ya toh, ketika kamu melihatku ini, kamu mendengarku, terus kamu memahami apa yang aku katakan. Pertanyaannya, apakah kamu bisa menyentuhku secara pengalaman? Gak bisa tuh. Oke. Lalu apa yang terjadi, Mas? Yang terjadi adalah kamu sedang mensosokkan Prabu yang ada di sini. Sedang mensosokkan orang lain yang kamu lihat ini di realita itu. Itu kamu masukkan ke sini. Saraf-sarafnya bergerak, semua kelistrikan itu menciptakan sebuah tayangan film yang bernama si Prabu yang sedang kamu pahami. Ya, makanya ketika kamu ngobrol sama orang, ngobrol sama Prabu, ngobrol sama siapapun, itu pada dasarnya kamu ngobrol sama sosok yang ada di dalam pikiranmu sendiri. Kamu gak pernah ngobrol sama orang yang memang itu, orang yang utuh. Gak pernah bisa. Karena apa? Karena kamu hanya mengalami kamu sendiri. Dan orang itu juga mengalami orang itu sendiri. Jadi interaksi kita hanyalah sebatas tayangan-tayangan di pikiran. Bentuk kolaborasi kita itu hanyalah tayangan-tayangan sosok yang ada di sini. Ya. Contoh lain lah yang nyata. Misalkan kamu makan tempe, makan tahu, makan nasi gitu ya. Kamu dapat nasi itu dari beli atau nyolong atau mencuri. Itu sama aja. Nasi itu akan jadi kamu sendiri. Akan jadi dagingmu, kekuatanmu, energimu. Semuanya itu ke kamu. Masa kamu beli nasi itu untuk buat aku kenyang? Kan gak mungkin. Kamu beli nasi untuk kamu kenyang. Dan walaupun teman-teman, walaupun kamu gak belajar agama, walaupun kamu gak belajar ilmu mengenal diri, ilmu manifestasi, motivasi, kesadaran, itu pada dasar kamu itu paling baik itu dengan kamu sendiri. Orang yang paling kamu cintai itu kamu sendiri toh. Gak ada orang yang melebihi cintamu itu ke kamu sendiri. Kamu pernah gak kalau ada orang sakit itu kamu segera untuk menyembuhkannya? Kan gak pernah. Yang ada ketika kamu sakit, kamu segera untuk menyembuhkannya. Kamu pernah gak kalau ada orang itu misalkan BAB gitu ya, kamu menyiram BAB-nya? Kan gak pernah. Iya toh? Kan kamu baik banget dengan diri kamu sendiri sehingga BAB itu kamu siram. Untuk kamu sendiri. Bukan untuk orang lain. Sehingga pada dasarnya ketika kita berpasangan ya, entah itu pacaran, menikah, punya anak dan sebagainya, itu pada dasarnya wujud dari cintamu bukan ke pasangan, bukan ke anak, tapi ke kamu sendiri. Kamu mencintai dirimu sendiri sehingga kamu dapat orang yang memantulkan hal yang sama. Kan seperti itu realitanya.
Jadi apapun itu diri kamu, teman-teman. Apapun yang kamu alami itu berkaitan hanya diri kamu. Karena apa? Karena hanya kamu yang bisa mengalami kamu. Hanya kamu yang bisa menyaksikan kamu. Aku nggak bisa menyaksikan kamu. Aku nggak bisa mengalami kamu. Nah, makanya pengalaman ini, pengalaman entah itu sebutannya kesadaran lah, entah itu sebutannya manifestasi, spiritual, awakening atau macam-macam itu menurutku, itu semua sampah. Kalau kamu nggak mengalami diri kamu sendiri. Ya, ketika kamu mengalami diri kamu sendiri, menyelami itu, entah itu sisi gelap dan sisi terangnya, maka keyakinan tumbuh. Ketika keyakinan tumbuh, kamu bisa autopilot, otomatis untuk menikmati apa yang kamu lakukan. Ketika kamu bisa menikmati apa yang kamu lakukan, otomatis apa? Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu kehendakkan, itu bisa kamu nikmati untuk jalani dan terwujud. Jadi basicnya itu bukan ada di mana-mana. Basicnya itu murni di kamu dan keyakinan kamu. Sisanya itu adalah alat-alat bantu. Ilmu untuk bantu kamu yakin. Teknik untuk bantu kamu berani menghadapi realita. Hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi semuanya itu hanyalah membantumu. Untuk apa? Untuk kamu lebih yakin terhadap hidupmu sendiri. Mau kamu ikut kelas atau enggak, mau kamu ikut Prabu atau enggak, mau kamu ikut Toporoso atau enggak, itu enggak ngaruh. Kalau keyakinan itu sudah ada. Seperti itu ya. Jadi keyakinan itu fundamentalnya. Sehingga banyak orang yang bilang jalan mengenal diri itu jalan sendirian, jalan yang sunyi. Kenapa? Karena kamu bisa tes keyakinanmu itu ketika kamu sendirian. Orang-orang kan yakin nih karena banyak orang yang lihat. Coba kamu sendirian, kamu bisa nggak yakin dan mencintai dirimu sendiri? Atau malah pengen dilihat orang, pengen mencari validasi sana-sini. Iya toh? Coba kamu coba jalan sendirian. Apakah kamu bisa menikmati senikmat kamu ngobrol sama orang, kamu dengerin Toporoso, kamu dengerin ceramah-ceramah di YouTube? Apakah kamu bisa? Kalau belum bisa, berarti ada yang salah. Berarti kamu masih ragu. Keyakinan masih belum total di situ. Yakin itu, teman-teman. Meskipun kamu di lingkungan sefrekuensi atau lingkungan gak sefrekuensi, kamu itu gak apa-apa. Karena ada wadah bernama yakin. Mau kamu itu ikut sama guru A atau gak ikut sama guru A, gak masalah. Wong yakin. Makanya kalau orang Jawa itu sing penting yakin. Yang penting itu yakin. Karena basic fundamental manusia itu seperti itu. Basic apa sih ini, teman? Basic untuk menjalani hidup. Manusia dulu itu, kita itu diciptakan, kita itu dari maksudnya sorry ya. Kita itu dari manusia-manusia yang sudah yakin hidupnya dulu. Dia itu sudah melewati banyak bencana misalkan ya. Banyak banyak fenomena alam sehingga menciptakan Homo sapien yang seperti ini misalnya gitu. Nah, kita kan DNA purbanya itu adalah keyakinan sebenarnya. DNA masa lalu kita itu adalah keyakinan. Jadi kita nggak nyari kemana-mana. Rumah kita itu adalah rumah keyakinan. Keyakinan untuk bisa bertahan hidup di kondisi susah, bisa menerima banyak hal, bisa menjalani dan menciptakan sesuatu. Semua itu base-nya dari keyakinan. Semua itu base-nya dari keyakinan. Kalau ragu-ragu itu susah, teman-teman. Ragu-ragu itu susah. Jalannya itu kayak belok-belok.
Makanya kalau di budaya Islam itu tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena apa? Nggak ada sebenarnya jalan yang belok. Jalannya itu tol, jalan tol ini. Jalan yang lurus ini tuh jalan yang lurus. Seakan-akan berbelok karena kamu ragu-ragu. Kamu ragu-ragu dalam hidupmu. Jadi seakan-akan jalannya itu penuh lika-liku, penuh cabang. Padahal nggak ada. Ragu-ragu itu nggak ada. Yang ada kamu yakin, karena basicnya itu kamu yakin. Manusia bisa bertahan sampai sekarang itu karena yakin, teman-teman. Yakin itu bisa menumbuhkan banyak hal. Itulah kenapa ketika ada orang yang eh, membuat orang ragu, membuat orang takut tentang hidupnya, aku agak gregetan karena apa? Kenapa kamu meragukan itu? Kenapa kamu membuat orang itu ragu? Kenapa kamu itu membuat orang itu takut? Karena basicnya orang ketika punya masalah, ketika ingin berjalan, basicnya itu adalah keyakinan. Ya, oke. Untuk menutup untuk menutup Medika kali ini ya, aku akan membahas keyakinan versi Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu membahas 4 keyakinan, 4 dimensi keyakinan. Dan dimensi yang keempat itu keyakinan yang total. Dimensi pertama, ini karena memang apa ya, sebenarnya nggak ada dimensinya ya, cuman ini karena untuk memudahkan orang memahami keyakinan, maka Ghazali menciptakan sebuah metode konsep yang bernama dimensi 4 ini. Level 1 ya, level 1 itu ada orang yang bilang gini, hei, jangan jangan menyentuh api, api itu panas loh. Nah, terus pemuda ini atau orang yang mendengar ini itu percaya bahwa api itu panas dan jangan disentuh. Itu yang pertama. Itu level pertama. Level pertama dari keyakinan. Misalkan kamu mendengarkan aku ini ya di YouTube. Teman-teman, kesadaran itu gini dan sebagainya. Terus kamu percaya ke aku, yakin ke aku, itu masih level pertama. Itu masih level pertama. Karena kamu yakin sesuatu terhadap omongan orang lain. Terhadap omongan sampahku di YouTube ini. Oke ya, itu level pertama. Level kedua, orang itu akhirnya belajar tentang sifat-sifat api, simbol-simbol api. Banyak baca buku, banyak ikut kelas. Agar apa? Agar dia yakin bahwa api itu panas dan tidak boleh disentuh. Itu keyakinan masih level 2. Jadi kalau kamu ikut kelas itu, ikut banyak tokoh itu, belajar sana sini, mengoleksi banyak sifat, banyak level kesadaran, vibrasi, frekuensi, itu masih level 2, kata Ghazali. Karena kamu belajar untuk memahami si api. Yang awalnya kamu yakin si api itu panas jangan dipegang itu dari orang lain, sekarang kamu seenggaknya belajar tentang api itu. Ya, gitu ya. Level 3, kamu berani membuat api dan duduk di samping api. Nah, ini yang agak expert. Kenapa kok dia itu duduk di samping api? Karena apa? Karena biar tahu bahwa api itu panas dan jangan dipegang. Itu masih level 3. Level 3 ini itu aku bahas di pemenggalan kepala. Teknik pemenggalan kepala yang aku sering utarakan di Toporoso. Bahwa aku memaksa kamu untuk duduk di sebelah api agar kamu merasakan panas.
api amarahmu sendiri, api kegelapanmu sendiri. Aku buka nerakanya dan aku bahkan mewedar apa itu neraka di dalam diri kamu. Itu level 3 keyakinan. Sehingga ketika dia itu dekat dengan api dan merasakan hawanya itu, sensasinya, sensasi api, ternyata ya api itu benar-benar panas, aku yakin terhadap api. Jadi orang-orang yang masih terjebak di sensasi itu masih level 3. Tapi gak masalah, setiap level itu punya pengalamannya sendiri, itu gak masalah. Gak masalah, makanya awal itu aku ngomong coba cari sensasinya. Karena apa? Karena kamu sedang dekat dengan api ini. Mumpung kamu dekat dengan api, coba cari sensasinya. Nah gitu ya. Hawanya, cari hawa dari api itu. Nah kalau level 4, ini levelnya Ibrahim. Dia masuk ke dalam api dan merasakan bahwa dia terbakar dan tahu bahwa api itu panas dan jangan disentuh. Ibrahim itu pernah masuk ke dalam api. Ya. Kalau kata tasawuf itu Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Karena perjalanannya Ibrahim itu sangat-sangat mirip dengan apa yang kita alami ketika belajar tauhid. Ibrahim itu gak pernah ngomong what. Kalau aku kutip di bahasan awal ya. Pertanyaan pertama untuk mengawali jalannya Ibrahim adalah why. Mengapa aku diciptakan? Bukan apa, tapi mengapa. Karena pada dasarnya kita mencari mengapanya. Harus mengapanya untuk mencapai level-level yang keyakinan itu tadi yang dibahas Ghazali. Dan setiap level itu gak masalah. Ya, jangan terjebak di kata-kataku ya. Aku hanya mengutarakan apa yang Ghazali konsepkan dan apa yang Ibrahim alami. Sisanya kembali lagi kamu sendiri yang jalan. Entah itu kamu belajar api, sifat-sifatnya api. Ada 20 sifat api misalkan. Terus ada 99 asma api. Asma 1 fire, asma 2 geni, asma 3 api. Asma 1 itu api yang bersifat membakar, asma 2 itu api yang penuh kasih sayang, macam-macam. Ya. Jadi paham ya tentang bagaimana keyakinan itu memang menjadi jalan utamanya. Menjadi apa yang kita cari selama ini. Sehingga ketika orang sudah yakin terhadap hidupnya, dia otomatis gak pernah lari lagi teman-teman. Dia hanya berekspresi saja di dalam panggung yang besar ini. Di dalam pesta yang besar ini, dia hanya bersenang-senang. Dia penuh sukacita. Mau ekspresinya marah, mau ekspresinya nyenggol orang, mau ekspresinya sedih, bahagia, dia gak masalah. Dia gak tersentuh api. Karena Ibrahim pun juga gitu. Ibrahim masuk ke dalam api tapi dia gak tersentuh oleh api. Jadi ada sesuatu kan di dalam keyakinan. Dia gak? Eksplorasi sendiri. Oke. Itu dulu ya untuk Medika kali ini ya. Kita membahas keyakinan dan membahas dirimu sendiri. Membahas ciptaan yang paling bisa kamu alami, satu-satunya jalan adalah mengenal kamu sendiri. Oke, aku gak menjanjikan hutangmu lunas. Aku gak menjanjikan kamu bahagia, tenang. Aku gak akan menjanjikan itu. Yang aku janjikan adalah mengenal dirimu dan memantik keyakinanmu. Bahkan pantikan keyakinan itu bisa dengan aku ragu-ragukan kamu dan acak-acak pikiran yang ada di dalam. Oke,
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Udah lebih 30 menit nih. Selamat istirahat, selamat melakukan apapun tentang keyakinan, selamat mengalami dirimu sendiri, selamat bersenang-senang.